Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Kebumen, Ibu Daryatun SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, peserta acara pengimbasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pengimbasan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara mohon izin untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga inti, yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak. Acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang kelima adalah penutup. Mari Bapak Ibu guru semuanya, untuk mengawali acara siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa tadi, acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebumen, Ibu Daryatun SPDSD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu hebat peserta pengimbasan budaya positif, yang kami hormati Bapak Ibu juga yang sudah hadir di sini dalam acara pengimbasan budaya positif. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti dan menghadiri acara pengimbasan modul budaya positif yang diselenggarakan oleh beliau Ibu Siti Rohimah, yaitu CGP Angkatan ke-9. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa ikut menghadiri kegiatan Ibu Siti Rohimah yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah kerso hadir di sini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan hari ini secara pribadi saya sangat mendukung untuk Ibu Siti Rohimah. Semoga dengan kegiatan ini budaya positif di sekolah kami bisa berkembang dan dapat berguna tentunya untuk anak-anak kami di sini dan juga bagi warga sekolah pada umumnya. Kemudian untuk selanjutnya saya berharap kepada Bapak Ibu, silakan mari kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan dengan lancar, dengan sukses.
Tentunya Bapak Ibu semuanya di sini sudah sudah capek, sudah lelah ya Bu seharian bekerja, tapi masih sempat meluangkan waktu di sini. Kami ucapkan terima kasih sekali. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rovina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Siti Rovina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tadiatun SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di Aula SD Negeri 2 Kebumen dalam acara berbagi praktik baik dalam pengibasan budaya positif di sekolah. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya saya berdiri di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, untuk berbagi dan untuk kolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan penuh secara moral kepada saya. Saya mohon doa restunya Bapak Ibu, semoga dalam menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 9, semoga saya dapat diberi kelancaran, kemudahan, serta saya dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini akan melaksanakan aksi nyata saya dalam modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin memutarkan video supaya nanti ada gambaran mau acara apa sih, materi apa untuk hari ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Sekarang kamu berdiri sampai bicara dan angkat kedua tangan.
Demikianlah video film cerita kehidupan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang video yang baru saja diputarkan. Ya, nanti kita dari video yang tadi ini kita akan belajar tentang budaya positif nih Bapak Ibu. Ini tadi supaya ada gambaran saja. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, mungkin pada saat ini ada siswa yang tidak melaksanakan piket, siswa terlambat, siswa tidak mengerjakan PR, dan siswa tidur ketika jam pelajaran, ya, dan lain-lain. Itu masih kita temukan di instansi-instansi pendidikan. Hal ini terjadi karena belum adanya kesadaran untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa. Lantas, bagaimana guru bisa menuntut siswa menumbuhkan budaya positif? Ya, ini strategi mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Tentunya kita berharap akan mencapai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ini sebelumnya game fun dulu nih Bapak Ibu. Saya meminta 2 orang, mungkin Pak Hasim dan Bu Nunung berkenan untuk maju ke depan. Pak Hasim adalah seorang bapak, ya? Seorang bapak yang berada di sebelah kanan menempati posisi A. Tugas Anda adalah mengepalkan. Oh maaf, ini yang mengepalkan berarti yang Bu Nunung. Ya, berarti Pak Hasim yang B. Silakan berhadapan-hadapan. Ya, Bapak Ibu yang berada di posisi sebelah kanan menempati posisi A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda dan dengan sekuat tenaga berupaya untuk mempertahankannya. Berarti Bu Nunung yang mengepalkan tangan sekuat tenaganya. Iya, berarti. Nah, coba. Nah, kemudian Pak Hasim sebagai B. Iya. Tugas Pak Hasim adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Boleh dengan membujuk, menggoda, menggelitik, bahkan menawari teman Anda yang agar dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan teman Anda. Ya, nanti yang tetap tunggu ya. Coba ya mari kita saksikan A dan B ya untuk game fun hari ini. Boleh dengan membujuk, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Boleh dengan anak dan bapak, boleh dengan teman, boleh dengan guru dan siswa. Mungkin
saya anak. Oh gitu. Boleh Pak Hasim dulu merayu kepala tangannya supaya Ibu Nunung mau buka, mau merayu apa ya? Sebuah perayuannya. Maaf Ibu, saya takut dengan kepala tangan Ibu. Bagaimana biar tangan Ibu bisa terbuka? Bisa nggak Ibu membuka tangan itu? Ya saya takut, nanti kepala saya dipukul dengan kepala tangan Ibu. Oh tidak, mau ini dibuka Pak. Ya itu gimana caranya? Apa karena saya punya salah banyak? Apa bagaimana? Kok bisa-bisanya itu Ibu mau menjotos saya? Tolong Ibu, maafkan aku Ibu. Buka tangan itu Ibu. Aku takut pada Ibu. Kalau ini pengen dibuka, Ya. silakan. Dompetnya dibuka. Dompet apa yang mau dibuka Bu? Saya udah berdompet. Itu yang di dompet kan ada merah-merahnya. Obat merah. Ya. Gimana? Sudah Selesai. Tetap tidak dibuka ya, sudah rayu. Tidak mau dibuka karena aku tidak mau menyerahkan. Ternyata lebih sayang yang merah-merah. Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk Beliau Pak Hasim dan Bu Nunung. Nah, ini apakah Anda membuka kepala tangan Anda, Bu Nunung? Tidak. Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Ini tidak membuka ya. Apakah Anda menutup kepala tangan, Bu Nunung? Iya. Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Apakah ada sesuatu yang sangat rahasia? Oh, jelas. Siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri ya. Tepuk tangan buat Bu Nunung. Ya. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dari kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah Bapak Ibu, seperti itulah teori kontrol, bahwa sesungguhnya yang bisa mengontrol diri seseorang adalah pribadi orang itu sendiri berdasarkan motivasi. Ya, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, anak bukan bola rasa. Ini anak bukan kosong, jadi dari lahir itu anak sudah mempunyai garis sama-sama. Tugas kita adalah hanya menebalkan. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, termasuk manusia yang unik, kemudian memiliki budi pekerti. Tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita harus berpihak pada anak atau menghamba pada murid. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Nah, selanjutnya kita belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Paradigma lama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk disiplin positif, kata disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik saja secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, ataupun orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, ini bisa dari lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini motivasi eksternal, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan yang termasuk motivasi internal itu hargai diri sendiri. Menurut Ki Dewanturo, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini motivasi internal nih Bapak Ibu, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsepsi diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk membuktikan kesalahan. Kalau kita menggunakan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau kita dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi bukan untuk jangka panjang. Coba Bapak Ibu sebutkan ini hukuman atau konsekuensi. Mungkin bisa dibacakan yang pertama. Yang pertama, tindakan guru mencatat satu kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba yang kedua mungkin Pak Hasi. Yang kedua, tindakan guru
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba rumah kalau konsekuensi nih. Konsekuensi. Coba lapasnya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Bisa main berita. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Ya tepuk tangan buat Bapak Ibu. Mari kita lihat jawabannya nih Bapak Ibu. Ya, ini jawabannya tadi yang push up itu termasuk hukuman. Ya, karena di sini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, di sini ada unsur kemudian anak-anak jadi iri, kemudian yang tidak mendapat penghargaan jadi sosialnya itu jadi berkurang seperti itu, okay? Kemudian anak jadi ketergantungan seperti itu. Berarti pengaruh eksternal, bukan motivasi dalam diri atau intrinsik. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas. Ya, kalau dulu kita kesepakatan, ya, kesepakatan. Nah, sekarang kalimatnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa saat pandemi COVID-19 kita memiliki peraturan? Coba Bapak Ibu, jawabannya bagaimana ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa ya Bapak Ibu? Supaya aman, berarti menjaga keamanan, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Supaya disiplin, ya. Jadi tadi keselamatan, disiplin itu termasuk kata-kata yang termasuk keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Ya, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah ini tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya, kita cukup membuat keyakinan kelas tanggung jawab seperti itu ya Bapak Ibu, supaya anak mudah diingat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kan sebuah peraturan ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas cukup menghormati orang lain. Kemudian kalau ada kesepakatan kelas atau peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu cukup dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi menggunakan kalimat yang positif yang mudah diingat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti ini tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalau keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif ya Bapak Ibu. Jangan. Nah, itu kan berarti belum bagus ya kalimatnya. Berarti kita menuliskannya keselamatan dan keamanan. Ya, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ini dokumentasi saya saat membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 1. Tentunya masih butuh bimbingan ya. Ya, yang pertama curah pendapat, yang kedua merumuskan keyakinan bersama, kemudian yang ketiga menempel di dinding kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas, selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Selanjutnya yaitu 5 pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua, tidak hanya anak saja, termasuk Bapak Ibu guru, itu kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kemudian penguasaan dan kesenangan. Ya, kalau bertahan hidup ya contohnya sandang pangan ya Bapak Ibu, rasa kasih sayang dan diterima itu bisa dari keluarga dan di sekolah seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu dalam melaksanakan restitusi atau melaksanakan pemecahan masalah terhadap anak-anak yang mempunyai masalah, kita tentunya harus mempunyai salah satu kontrol yang terbaik. Ya, ini mungkin Bapak Ibu termasuk saya itu masih di posisi dan teman. Ya, jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu kalau menghadapi anak bagaimana nih Bu? Di posisi mana ini? Manajer. Ya, sudah bagus. Ya, selanjutnya ini contoh kasus. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kita sebagai kontrol penghukum. Kemudian kalau kontrol kita teman, ayolah yang tertib Bu, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu, kecewa sama kamu. Nah, ini kalau ini dampaknya bagaimana Bapak Ibu kepada anak-anak, baik apa tidak ya? Kurang baik. Ya, kalau posisi kontrol kita di pemantau, kamu sudah berapa kali melanggar konsekuensinya? Nah, ini kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Menurut Bapak Ibu, yang lebih baik kita terapkan untuk anak-anak yang posisi mana Ibu? Pak? Yang manajer, iya.
Nah, ini jelas banget ya Bapak Ibu. Ya, ini ada anak yang identitas gagal itu anak yang sedang bermasalah. Ini identitas berhasil atau sukses. Ini kontrol dari luar. Kemudian ini identitas berhasil. Untuk guru berbuat penghukum, ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Coba saya minta bantuannya untuk guru berkata sesuai dengan teori kontrol masing-masing. Monggo Pak Hasim. Berarti kalau yang menghukum nanti intonasinya berarti penghukum ya, yang mulai dari guru berkata. Guru berkata, penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, Ulangi ya, itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengalahkannya, ibu stres. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu? Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita ini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terima kasih Pak Hasim. Ya, berita pertama. Ya, Bapak Ibu di posisi mana nih seringnya? Tentunya sudah yang manajer ya Bapak Ibu ya. Ya ini untuk hasil. Ya, kalau kita jadi penghukum, hasilnya itu anak nanti memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian anak bisa berbohong. Kalau membuat orang bersalah itu hasilnya nanti anak menyembunyikan, kemudian menyangkal, bisa berbohong juga. Kalau kita di posisi kontrol, untuk anak itu hasilnya murid melakukan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi akan lebih cenderung ke ketergantungan ya. Kalau misalkan kita tidak sama guru yang itu, sama guru yang lain, mungkin anaknya sudah ketergantungan seperti guru yang sudah menganggap teman seperti itu. Sedangkan kalau pemantau, murid menetapkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ini masih ada satu lagi nih, yang murid berkata ya sebagai penghukum membuat orang bersalah. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba membacakan apa kata murid. Yang penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian untuk membuat orang bermasalah, maafkan saya. Nah, sekarang sebagai teman, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya, ternyata begitu. Untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Begitu kira-kira. Ya, ini murid ya. Jadi dampak pada murid sendiri itu kalau hukuman itu mengulangi kesalahan, kalau membuat orang bersalah itu merasa rendah diri, kemudian kalau teman itu lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Kalau memantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, selanjutnya apa sih itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk merasa masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini Bapak Ibu tahapan seketika restitusi. Yang pertama ada validasi kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian cara yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Ini kalimatnya kalau kita menyampaikan kepada anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini untuk seketika restitusi ini baik sekali untuk kita terapkan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, ini untuk tahapan menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi kita dalam menerapkan memecahkan anak yang bermasalah menggunakan seketika restitusi dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ya, ini tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti anak-anak akan tidak merasa gagal, ya. Mereka akan merasa termotivasi. Kemudian anak juga bertanggung jawab atas kesalahannya tanpa anak itu merasa dihukum seperti itu. Nah, ini dokumentasi penerapan seketika restitusi yang sudah saya laksanakan dan videonya sudah saya unggah di LMS. Kasus yang pertama itu Aziza terlambat datang ke sekolah. Kemarin saya sudah melaksanakan memanggil anaknya ke depan, tentunya dengan seketika restitusi. Tadi menggunakan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah keyakinan. Ini ada 2 kasus. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu,
selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk ini saya membuka 3 tanya jawab ya. Untuk yang pertama monggo silakan yang mau bertanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon sebelumnya mungkin biar lebih refresh dan tetap semangat, tepuk tangan buat pemandu Bu Robi. Terima kasih Bu Robi dengan paparan kaitannya dengan proses yang dirintis khususnya pada guru penggerak. Di sini kami sedikit akan bertanya Ibu. Tadi Ibu mau menyampaikan tentang keyakinan atau peraturan, yaitu hampir identik sama itu ya. Nah ini yang akan saya tanyakan, bagaimana cara membuat keyakinan di kelas dari baik berbentuk aturan maupun tata tertibnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hansip. Saya mencoba menjawabnya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu kita orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan bagi kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Kemudian menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Kemudian guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Guru mampu menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Kemudian umpan balik harus dilaksanakan. Hasil diskusi disimpulkan, kemudian poster dirancang untuk kesepakatan, hasil rancangan poster nanti disampaikan, rancangan poster dievaluasi, konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Jadi tidak hanya keyakinan kelas, tapi kita juga membuat konsekuensinya. Berarti kalau anak melanggar nanti ada konsekuensinya. Kan anak sudah kesepakatan bersama ya, jadi kalau ada konsekuensi tidak apa-apa. Kemudian hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Demikian Pak Hasim. Pertanyaan yang kedua, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan, apakah dengan adanya keyakinan kelas itu bisa menghilangkan peraturan sekolah yang sudah ada? Pertanyaan dari Bu Rizky, apakah dengan adanya keyakinan kelas menghilangkan peraturan sekolah yang ada? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab tidak ya Bu Rizky, karena murid mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Hal ini terlihat ketika salah satu murid melanggar keyakinan, murid yang lain mengingatkannya. Kemudian yang kedua, guru lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Demikian Bu Rizky. Ya, penanya terakhir, masih ada satu kesempatan, silakan. Siapa? Monggo, Ibu. Terima kasih untuk Pak Rofi. Saya mau bertanya, dampak bagi guru dan murid dengan adanya keyakinan kelas itu apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Kepala Sekolah. Apa dampak bagi guru dan murid dari pembentukan keyakinan kelas? Baik, saya akan mencoba menjawab. Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Walaupun belum sepenuhnya, murid sudah mulai menjalankan keyakinan mereka. Seperti tidak ada lagi murid yang keluar masuk saat belajar atau disiplin, murid juga mulai menghargai teman. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Guru sebagai motivator, proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi,
dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi, potensi belajar siswa. Seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih. Ini sebelum saya tutup, masih ada satu video lagi, Bapak Ibu. Mungkin berkenan untuk menyaksikan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kok tak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Ayo bu. Nestor kau Kayla, jangan gara-gara kau kita semua tidak belajar. Nestor ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla dulu kok. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Dan ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Kok tak terlambat? Tidak usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Berapa bu? Berdiri kok. Hari ini saya udah terlambat kok dan tenang seperti ibu. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok.
Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Mamaku suruh jadi insinyur, tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak, lemparkan mak, lempar, lempar. Saya kira begitu bu. Ya, demikian video pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, bersedih? Iya, saya juga pas nonton saya juga menangis Bapak Ibu. Iya, saya menangis tersedih-sedih. Ini bagaimana Bapak Ibu jika kita sebagai guru, apakah yang harus kita lakukan dengan belajar tadi budaya positif di sekolah? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Monggo. Terima kasih Bu. Kami akan menanggapi. Kami pun juga belajar itu. Ya, belajar bisa menyimpulkan seperti ini karena menyaksikan dari apa yang ditayangkan. Mungkin kalau hal itu memang benar-benar terjadi, mungkin itu hanya sebatas teori. Seperti ini, dengan adanya kebijakan peraturan sekolah mungkin yang itu dicanangkan oleh ibu guru atau gurunya. Di situ kita melihat dari segi negatifnya itu mungkin mengapa anak-anak atau teman-teman berbuat seperti itu karena stimulus atau rangsang yang disampaikan oleh gurunya seperti itu. Kami yakin kalau gurunya dalam memberikan hukuman dengan begitu bijaksana, suatu contoh ketika sekali anak itu tidak terlambat, mungkin paling tidak menanyakan apa alasan terlambat, jangan langsung memvonis bahwa yang terlambat harus mendapat hukuman. Mungkin seperti itu. Itu teori Bu. Mungkin kalau misalkan saya mengalami seperti itu, mungkin saya pun juga belum bisa menerapkan konsep seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hazim atas pemaparannya. Iya, berarti kita harus menerapkan teori kontrol yang manajer, kemudian kita melaksanakan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Ya, demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Semoga ilmu dan materinya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, ada pantun Bapak Ibu. Yang pertama, tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya terima kasih saya ucapkan. Bunga melati di pekarangan,
tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Apabila saya dalam melaksanakan atau memaparkan, menyampaikan materi pada hari ini banyak kesalahan ataupun kurang maksimal, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, full memory.